Setiap pemimpin negara semestinya mempunyai pesawat khas untuk digunakan sebagai urusan rasmi kerajaannya. Namun, mungkin sebahagian daripada kita ada yang tidak tahu ya bagaimana reka bentuk dalaman pesawat pemimpin-pemimpin negara di serata dunia ini. Kalau kita lihat dari luaran, hampir sama kesemuanya. Tapi, pastinya masing-masing pesawat tersebut mempunyai ciri-ciri khas untuk menjamin keselamatan para pemimpin negara yang menggunakan pesawat tersebut. Saya pun sebenarnya tidak berapa tahu ya sebelum ini bagaimana sekiranya kepala-kepala negara ini ketika pergi ke luar negara, tetapi segala kelengkapan dan juga kenderaan rasmi negaranya turut serta. Nah, bagaimana mereka membawanya guys? Nah, di sini coba kita lihat bagaimana pesawat kepresidenan di beberapa negara ini, termasuklah negara Indonesia. Bagaimana kecanggihan setiap pesawat mereka. Jadi di sini ada satu video ya dari channel Social Hits yang mana canggihnya pesawat kepresidenan Indonesia. Ternyata mobil presiden juga ikut terbang guys. Nah, jadi langsung kita simak bagaimanakah rupa bentuk dan juga tahap keselamatan pesawat presiden Indonesia dan juga beberapa negara ini. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Hai gengs, Oh ini pesawat Republik Indonesia. kepresidenan merupakan fasilitas wajib yang United digunakan oleh States. hampir setiap negara untuk keperluan kunjungan. Selain fasilitas macam kelas hotel lah, atas, guys. pesawat kepresidenan juga memiliki keamanan yang canggih. Seperti misalnya pesawat kepresidenan Indonesia. Oh ini, Penasaran merah seperti putih. apa? Yuk simak. Dia macam bendera Indonesia ya. Indonesia punya pesawat presiden. Pesawat Boeing kepresidenan Indonesia. Pesawat kepresidenan Indonesia macam sama adalah aja kan, pesawat guys, yang tapi digunakan di oleh dalam itu. Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia Oh. untuk melakukan perjalanan resmi di dalam dan luar negeri nih gengs. Pesawat ini dikenal dengan nama Indonesia One. Indonesia One yang punya. sebenarnya adalah kode panggilan untuk setiap pesawat Angkatan Udara Indonesia yang ditumpangi oleh Presiden. Pesawat ini berada di Skadron bawah Udara. kendali TNI AU Skadron Udara 17 yang berkedudukan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Kerennya, pesawat kepresidenan Indonesia memiliki banyak Oh keunggulan. dulu dia punya warna biru putih kan? Sekarang dia merah putih. Macam itu warna bendera sudah sekarang. Yang menjadikannya sebagai salah satu pesawat paling canggih dan mewah di dunia. Pesawat ini dibuat dari varian Boeing Business Jet Boeing. 2 atau BBJ-2 yang merupakan salah satu varian pesawat buatan Boeing. Oh, buatan Boeing. Pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar mencapai 39.539 Dia macam liter pengangkut awam, yang tapi bisa di dalamnya menempuh itu jarak spesial. sejauh 10.000 km dengan kapasitas penuh 50 orang. Wih, 50 orang ya. Selain itu, pesawat Sudah ini diubah juga suai. dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan pertahanan yang canggih, termasuk sistem navigasi satelit, sistem anti-jamming, serta perangkat anti-serangan Oh ini udara. ketika dicat. Pesawat ini juga dapat berkomunikasi dengan pesawat lain melalui saluran terenkripsi. Sementara di dalam pesawat, terdapat berbagai fasilitas yang menjamin kenyamanan dan Wah, keamanan kita tengok guys, presiden macam dan mana di rombongannya. dalamnya. Pesawat ini memiliki luas lantai sekitar 300 meter persegi yang terbagi dalam dua Macam tingkat. Di hotel dalamnya 5 star terdapat guys. ruang sud kepresidenan, ruang Ada kesehatan, kosen. ruang konferensi, dapur, dan ruang untuk tim penasehat. Pasukan Ini pengamanan kalau presiden. macam jet pribadi kan biasa nampak jet pribadi dia memang super mewah lah. Yang ini Boeing tapi dia dalam bentuk macam sebuah hotel yang eksklusif ya. Ada dia punya tempat sofa ya, tempat duduk, ada dapur, lengkap lah di sini. Presiden atau Oh pas tengok ni, pampres. wih, Gak cuman itu, pesawat ini juga mampu menampung kapasitas penuh 50 orang dengan kecepatan maksimum sekitar 900 km per jam. Oh itu. Nah, untuk harganya sendiri menurut sumber resmi pemerintah Indonesia, pesawat kepresidenan Indonesia diperkirakan mencapai 91,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 820 miliar Oh ini rupiah. harganya. Nah, tapi pernah kepikiran gak sih, gengs?
Gimana mobil RI1 tetap bisa dibawa saat kunjungan? Nah, ini yang saya mau tahu nih guys. Misalnya saja kemarin saat Presiden ke Lampung yang tetap mengendarai mobil RI1. Yang selalu saya nampak itulah yang sebelum ini saya tidak tahu guys macam mana, ada kayak bawa pakai kontainer berasingan. Jadi itu yang saya nampak kan, mana-mana Presiden Jokowi datang kan dia punya kendaraan rasmi itu pasti ada, dan mana-mana negara lah yang saya tengok dorong punya kendaraan rasmi ini ada dibawa. Jadi kita tengok di sini macam mana dorong pergi membawa tim ataupun dia punya pasukan keselamatan dengan motor sekali kan. Biasa ada iring-iringan begitu. Jadi di sini kita tengok macam mana. Jadi nih gengs, kemanapun Presiden melakukan kunjungan, mobil RI1 tetap harus dibawa sebagai standar keselamatan. Mobil ini diangkut dengan pesawat kargo khusus milik TNI AU yang akan mengikuti perjalanan atau kunjungan Presiden. Dibawa begitu. Saya ingat dibawa sekali dengan pesawat kepresiden tuh. Rupanya asing ya. Tapi kalau dibuat begini sekali dengan pesawat presiden itu guys, macam mana? Boleh gak tuh? Yang menarik nih gengs, ternyata tidak semua negara memiliki pesawat kepresidenan. Beberapa negara memilih untuk mencarter atau menyewa pesawat dari maskapai lokal untuk keperluan kunjungan kepala negaranya. Seperti Singapura, Swedia, bahkan negara Belanda. Itu negara yang sewa pesawat ya? Oke, yang itu tadi Presiden pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Sudah nampak macam mana dia membawa presiden dan juga ini tim ya, mobil rasmi kerajaannya. Kita tengok pula ini macam Amerika nih. Pesawat kepresidenan Amerika. Ini macam mana? Salah satu pesawat kepresidenan yang dianggap paling canggih tentu saja adalah pesawat kepresidenan Amerika Serikat nih gengs. Pesawat ini lebih dikenal dengan sebutan Air Force One, yang sebenarnya adalah kode panggilan untuk setiap pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang ditumpangi oleh Presiden Amerika. Namun istilah ini biasanya merujuk pada dua pesawat Boeing 747-200B yang dimodifikasi secara khusus dengan kode ekor 28.000 dan 29.000. Pesawat Air Force One memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu pesawat paling canggih dan mewah di dunia. Yolah, pesawat mereka ini dilengkapi dengan peralatan komunikasi, avionik, dan pertahanan yang canggih, termasuk perlindungan dari getaran elektromagnetik dan suara serta dari rudal dengan sistem pelacak panas. Yang artinya, pesawat ini dapat difungsikan sebagai pusat komando bergerak di udara jika terjadi serangan di wilayah Amerika Serikat. Ada pusat komando ya. Selain itu, pesawat ini juga mampu mengisi bahan bakar di udara, sehingga secara teori pesawat ini memiliki jarak tempuh tak terbatas. Nah, untuk urusan fasilitas, pesawat ini juga nggak main-main. Terdapat berbagai fasilitas yang menjamin kenyamanan dan keamanan Presiden Amerika. Ini lagi mewah guys, tengok nih. Pesawat ini memiliki luas lantai sekitar 372 meter persegi yang terbagi dalam 3 tingkat. Macam sebuah rumah yang ada di udara. Macam nih. Mantap juga ya. Di mana di dalamnya terdapat ruang suite kepresidenan, ruang kesehatan, ruang konferensi, dapur, ruang untuk tim penasehat, serta pasukan pengamanan presiden atau Secret Service. Pesawat ini mampu menampung kapasitas sebanyak 96 orang dengan kecepatan maksimum sekitar 1.000 km per jam. Kalau Indonesia tadi berapa? 50 orang kan? Untuk urusan harga jangan ditanya nih. Ini pasti menurut mahal. Paramount Business Jets, harga pesawat Air Force One diperkirakan mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat alias 58 triliun rupiah. Memang belum kasih canggih betul kan? Keselamatan begitu. Oke, ini Amerika. Indonesia sudah nampak tadi, Amerika sudah. Kita tengok yang ketiga. Ini Rusia. Ini kita tengok Rusia macam mana guys. Salah satu negara yang memiliki pesawat kepresidenan tak kalah canggih adalah Rusia. Pesawat ini dikenal dengan nama pesawat number one, yang sebenarnya adalah kode panggilan untuk setiap pesawat Angkatan Udara Rusia yang ditumpangi oleh Presiden Rusia. Namun, istilah ini biasanya merujuk pada pesawat Ilyushin Il-96-300PU yang dimodifikasi secara khusus dengan kode ekor RA-96016.
Pesawat Number One memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu pesawat paling canggih dan mewah di dunia. Pesawat ini dilengkapi Presiden Rusia dengan Amerika ini kan tidak berapa ngam. Jadi kita tengok tadi pesawat Amerika dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan presiden mengendalikan pasukan dan mengontrol rudal, termasuk dalam kondisi perang nuklir. Di atas ya. Yang artinya pesawat ini dapat difungsikan sebagai pusat komando bergerak di udara jika terjadi serangan di wilayah Rusia. Selain itu, pesawat ini juga mampu terbang tanpa terlacak di udara berkat fitur stealth yang mengurangi jejak radar dan inframerah. Untuk urusan fasilitas juga nggak main-main nih, gengs. Terdapat berbagai fasilitas yang menjamin kenyamanan dan keamanan Presiden Rusia dan rombongannya. Pesawat ini memiliki luas lantai sekitar 300 meter persegi yang terbagi dalam 2 tingkat. Di dalamnya terdapat ruang sut kepresidenan, ruang kesehatan, ruang konferensi, dapur, ruang untuk tim penasehat, serta pasukan pengamanan presiden atau Federal Protective Service. Selain itu, pesawat ini juga mampu menampung kapasitas sebanyak 262 orang dengan kecepatan maksimum sekitar 900 km per jam. Nah, itu ada tiga pesawat yang saya nampak ya, antara Indonesia, Amerika, dan juga Rusia yang saya mau highlight di sini. Kalau tengok, masing-masing mempunyai ciri-ciri khas keselamatan dan juga dia punya keunikan tersendiri ya. Jadi bila melihat pesawat kepresidenan ini memang perlu lah untuk keselamatan ini. Keperluan untuk keselamatan itu memang diutamakan ya. Sebab kepala negara ini dia memimpin negara, jadi pastinya dari segi keselamatan itu mesti dibuat yang terbaik ya. Seperti mana pesawat-pesawat yang kita lihat tadi, Republik Indonesia punya pesawat bagaimana dengan kapasitinya 50 orang, lepas itu Amerika 100 orang, dan Rusia lebih ramai ya, 200 orang begitu ya, ramai boleh muat dalam pesawat kepresidenan ini. Tapi apapun, kalau kita melihat ya, setiap negara itu semestinya mempunyai ciri-ciri khas dan juga ada juga rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak dipamerkan ataupun tidak dimaklumkan, sebab itu adalah rahasia kerajaan masing-masing. Tapi kalau kita tengok tadi pesawat-pesawat ini, kalau lihat standing lah dengan label negara itu kan, kalau kita tengok macam Indonesia punya, dia punya pesawat memang dari segi keselamatan pun memang itu adalah satu pesawat yang canggih, dan juga dia punya keadaan di dalam tuh memang eksklusif sangat, memang macam hotel ya. Kalau tengok tadi memang macam hotel ke semua pesawat-pesawat kepresidenan ini. Mungkin itu untuk mereka memudahkan untuk meeting kan, ataupun pergi mana-mana negara untuk keselesaan mereka ya. Jadi apapun itulah sebenarnya yang kita tengok, kepala-kepala negara apabila berkunjung ke luar negara, mereka pasti akan membawa pesawat yang penuh dilengkapi sistem keselamatan yang rapi. Jadi Indonesia mempunyai pesawat sendiri, tidak seperti beberapa negara dia menyewa pesawat kan. Jadi kalau sewa pesawat ini dari segi keselamatan itu rasa mungkin ada kerisauan lah begitu, sebab itu pesawat yang disewa. Tetapi kalau macam Indonesia, Amerika, Rusia yang seperti mana yang disebutkan tadi, mereka punya pesawat sendiri milik negara sendiri. Jadi pastinya dari segi keselamatan itu memang terjamin. Jadi Indonesia memiliki pesawat yang tidak kurang juga hebatnya ya, seperti mana negara-negara seperti Amerika dan juga Rusia, seperti mana yang disebutkan tadi. Apapun, semoga urusan-urusan rasmi kepresidenan khususnya negara Indonesia semoga diberi keselamatan berpanjangan, dan juga semoga pesawat ini dapat berbakti kepada rakyat Indonesia. Sebab kalau ditengok kan, dia punya warna sebelum ini biru putih, sekarang ini merah putih, sama seperti bendera Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.